Puji Tuhan, sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya kalau tidak saya salah 2 minggu yang lalu, Bu Yeni menyampaikan kepada saya untuk kalau bisa siap. Saya bilang sebagai hamba Tuhan tentunya siap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan melalui hamba-hamba Tuhan yang mempercayakan kepada saya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena dalam situasi yang saat ini tentunya apa yang kita hadapi saat ini tentunya membuat kita banyak yang merasa tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa dengan situasi dan keadaan yang sekarang. Tapi puji Tuhan kalau kita boleh bersekutu, berkumpul pada sore hari ini, walaupun melalui Zoom, ya itu semua oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus saja, ya. Nah, jadi ya, sekali lagi terima kasih Bu Yani, Pak Yanuar yang sudah mempercayakan dan kepada pengurus yang lain untuk bisa saya boleh menyampaikan, membawakan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita lanjut aja, saya kira langsung saya bacakan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar pada saat ini, ya. Kita buka di dalam Markus pasal 4, Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35, Markus pasal 4, ayat 35 sampai yang ke-41. Judul perikop adalah angin ribut diredahkan. Ya, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang mungkin membawa Alkitab bisa membuka Alkitab dan yang mungkin pakai alat elektronik HP bisa buka melalui HP juga, ya. Kita bersyukur dengan alat yang canggih ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmatinya, ya. Dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan lalu mengamuklah di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dan dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardikkan itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut?
mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. Tuhan, ini pembacaan firman Tuhan yang ada di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41 yang kita sudah baca bersama-sama. Ini adalah satu satu pelajaran buat kita untuk bisa melihat keberadaan hidup kita, di mana kita menghadapi situasi yang tentunya sebagai manusia tidak mengenakan, ya, tidak mengenakan. Kenapa? Ya, kalau sudah diperhadapkan dengan masalah-masalah yang ada, teristimewa, saya mau sampaikan bahwa sudah 2 tahun lebih kita diperhadapkan dengan situasi COVID. Dan Bapak Ibu tentunya tahu sendiri bahwa ketika COVID, kita menghadapi COVID, antara keluarga, orang tua, dan anak pun tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Ya, saya dengan anak saya harus dengan miss call, harus dengan lewat HP, tidak boleh ketemu secara langsung. Dalam rumah pun saya alami, tidak bisa berbicara satu dengan yang lain. Itu luar biasa, ya. Tetapi saya percaya bahwa kita yang ada di dalam Tuhan, kita yang bersama dengan Tuhan, diberikan ketenangan. Buktinya sampai saat ini kita masih bisa berjumpa melalui ibadah daripada Cross of Christ Ministry atau COC, ya. Saya sudah dari awal sudah mengikutinya berapa kali dan saya senang dengan apa yang dilakukan oleh COC melalui pimpinannya Bu Yeni dan rekan-rekan yang lain tentunya, ya, Pak Yanuar, itu membawa kita untuk lebih melihat tentang siapa kita yang ada di dalam Kristus. Menghadapi persoalan apapun, kita tahu, kita percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan jalan sendiri. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan terus menuntun kehidupan kita. Bahkan pun Dia juga memberkati kita. Luar biasa, ya, kita punya Tuhan, ya. Haleluya. Walaupun dalam pembacaan kita tadi ada beberapa hal yang kita lihat murid-murid menjalankan kehidupan ini dengan kekuatan kemampuannya sendiri. Ya, murid-murid seakan-akan mereka mampu, mereka bisa tanpa orang lain. Kalau kita melihat saja di dalam pembacaan kita tadi, Yesus mengajak mereka, ayo kita menyeberang. Jadi yang mengajak itu bukan seorang pemimpin, seorang murid atau siapapun, tetapi yang mengajak mereka adalah Yesus sendiri. Ya, ayo kita menyeberang. Tetapi kita melihat di dalamnya, dalam pembacaan tadi, ketika dalam perjalanan menyeberang, dalam perjalanan, kalau kita baca, mereka biarkan
Yesus duduk. Ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus bersama dengan mereka. Saya sampaikan dulu tema yang saya sampaikan adalah hidup tenang bersama Tuhan Yesus. Hidup tenang bersama Tuhan Yesus. Nah, di sini kita lihat ketika dalam perjalanan mereka biarkan Yesus duduk. Ya. Tentunya mungkin mereka menghormati karena mereka tahu adalah guru, Yesus adalah guru mereka. Mungkin mereka anggap bahwa itu guru biasa. Ya. Seperti guru yang mengajar murid-murid. Ya, kebetulan juga saya pernah dipercaya untuk bisa mengajar anak-anak. Jadi dianggap itu guru yang biasa saja. Sehingga Tuhan Yesus disuruh duduk saja, tenang. Itulah keberadaan murid-murid yang menganggap Yesus itu tidak ada apa-apanya. Apalagi murid-murid, sebagian besar dari mereka adalah pelaut, pakar daripada lautan. Dalam nelayan mereka tahu, ya, sehingga mereka tentunya berpikir bahwa mereka sanggup, mereka bisa membawa Yesus ke seberang. Ya, kita tahu bahwa dalam pembacaan tadi awal yang saya katakan bahwa yang memanggil mereka untuk nyebrang adalah Yesus sendiri. Tetapi dalam perjalanan mereka biarkan Yesus duduk sendirian. Ya. Dan berikutnya, jadi mereka membawa Yesus. Jadi bukan lagi Yesus yang membawa mereka, tetapi mereka yang membawa Yesus. Karena mereka anggap bahwa mereka bisa mampu. Tapi inilah kita akan lihat, pelajari apa yang dialami, dihadapi oleh murid-murid itu sendiri. Haleluya, luar biasa. Kita mau lihat di dalam ayat yang ke-35. Kita baca, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang mengajak mereka adalah Yesus. Terus, ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak. Rupanya memang waktu itu banyak. Ketika selesai Yesus mengajar murid-murid dan orang banyak pada waktu itu. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Membawa Yesus. Jadi mereka lah yang membawa Yesus. Haleluya. Wah, luar biasa ini murid-murid. Mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Jadi bukan hanya satu perahu rupanya, bukan hanya kepada perahu yang dinaiki Yesus dan murid-murid, tetapi ada perahu-perahu lain yang sedang mengikuti mereka. Jadi kita melihat dalam pembacaan ini dari pertama Yesus mengajak mereka, memanggil mereka, ayo kita nyebrang, kita pergi ke seberang. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan mereka biarkan
Yesus itu duduk. Karena seperti saya katakan tadi, mereka merasa bahwa mereka pakar, mereka tahu lautan. Mungkin mereka berpikir Yesus itu tidak tahu tentang lautan, tentang mau menyeberang bagaimana cara. Ya, itulah keadaan manusia yang menjadikan orang itu menganggap mampu dan bisa. Kesombongan yang ada di dalam murid-murid itu muncul. Kalau kita mau melihat pembacaan yang kita sudah baca tadi, bahwa mereka membawa Yesus menyeberang. Jadi mereka sudah tidak mau tahu Yesus yang ada di dalam perahu itu. Bahkan mereka juga mungkin berkata, Guru, duduk saja, tidak apa-apa. itu wah luar biasa ini murid-murid ini, ya. Jadi seakan-akan mereka bisa dan mereka mampu membawa Yesus sampai ke seberang. Dan berikut saudara, ketika dalam perjalanan kita tahu dalam ayat yang ke-36 kita sudah baca tadi, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, dan di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain ya juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, inilah mulai mereka menghadapi tantangan, masalah besar. Mereka mungkin belum merasa, tetapi setelah kita lihat dalam pembacaan, setelah gelombang itu, saya teringat saudara, ketika saya masih jadi pelaut, ya, naik kapal yang 600 ton, Surabaya, Ambon, lewat Pulau Buru, dan di sana ombak besar. Namanya 600 ton itu kecil Bapak Ibu. Sehingga wah, ketika gelombang datang, saya pikir kalau sudah tenggelam, kalau kapal ini tenggelam, sudah habislah saya. Tapi Tuhan itu baik saudara, ya. Saya teringat ketika membaca ini, teringat dengan perjalanan hidup saya ketika saya belum jadi hamba Tuhan. Betapa luar biasa penderitaan yang saya hadapi pada waktu itu. Saya belum bisa. Saya dilahirkan dengan kekristenan, saudara, ya. Tetapi Yesus tidak ada dalam hidup saya. Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa walaupun saya tidak memiliki iman dan tidak percayalah dengan kuasa daripada Tuhan. Saya anggap saya bisa dan saya mampu. Tetapi setelah menghadapi persoalan dalam kapal itu, dihadapkan dengan gelombang besar. Ketika gelombang datang, lihat ke depan laut dan sudah tertutup dan tidak ada jalan keluar. Ya. Teman-teman saya berteriak, Yesus tolong. Ada yang beragama lain tentunya memanggil Tuhan sesuai dengan keyakinan. Tapi kebanyakan adalah orang Kristen, tolong Yesus. Jujur saya beritahu, saya belum bisa memanggil nama Yesus pada, bahkan pun saya katakan, aduh, saya mau mati ini. Hanya itu aja yang ada dalam hidup saya. Mati.
Inilah yang dihadapi oleh seluruh murid-murid pada waktu itu. Mereka tidak ada jalan, mereka tidak tahu mau berbuat apa. Tapi saya bersyukur karena murid-murid itu pada waktu itu masih tetap menoleh dan ingat akan Yesus. Walaupun mereka belum percaya siapa Yesus itu. Belum tahu. Tapi mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam menyembuhkan orang sakit. Dan banyak mujizat yang sudah dilakukannya. Sehingga mereka berpikir, Yesuslah yang bisa menolong mereka. Di Tuhan, saudara, mereka cari Yesus. Inilah keberuntungan dari murid-murid karena murid-murid masih tetap datang mencari Yesus ketika dia dalam buritan dan sedang tidur. Jadi mereka juga biarkan Yesus itu tidur, saudara. Luar biasa. Wah ini, ya. Jadi menghadapi persoalan-persoalan yang ada, saya bersyukur karena Tuhan memanggil saya, menjadikan saya hamba Tuhan, dan masuk dalam pelayanan. Dan pelayanan itu bukan cuma sekedar pelayanan, saudara. Masuk desa, keluar desa. Ya. Dan saya harus menghadapi aparat-aparat yang seakan-akan ya mereka merasa bahwa saya mulai bergerak untuk mengkristenkan orang. Ya. Sampai saat ini kami masih tetap menghadapi persoalan itu. Saudara, mungkin kita berpikir ketika kita menghadapi masalah itu, kita tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, saya ingat dalam satu ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, saya akan bacakan Bapak Ibu. Sebab itu saya katakan tadi bahwa berterima kasih, luar biasa, murid-murid masih tetap datang dalam persoalan, dalam situasi yang berat seperti itu. Mereka masih bisa datang kepada Yesus, mencari Yesus. Haleluya. Apa yang ada dalam yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh, luar biasa, saudara. Jadi kita tahu bahwa Yesus datang mengasihi setiap orang, walaupun orang itu tidak mengasihi, termasuk saya, yang saya katakan tadi. Ya, saya tidak mau mengucap syukur. Saya justru berusaha dengan jalan apapun, saya harus menyelamatkan diri. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu baik buat kita sekalian. Buat saya pribadi. Ini adalah satu kesaksian yang nyata, yang saya alami, yang saya hadapi. Dan kalau sampai saat ini, saya masih bisa dalam pelayanan, masih melayani. Itu kemurahan Tuhan. Ya, saya mau sampaikan bahwa baru beberapa hari lalu saya diberikan Tuhan berkat luar biasa melalui ditambahkannya umur tanggal 23 Juni yang lalu. Jadi 74 umurnya saya 74 tahun. Dan saya bersyukur dengan masa tua saya, masa lansia saya ini, saya masih bisa semangat dan kuat, dan saya tahu itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya. Satu saat saya bertobat ketika dalam satu acara saya mendapatkan firman Tuhan.
Ya, singkat saya akan beritahu, saya cerita panjang. Saya sampaikan bahwa ketika saya menerima kebenaran firman Tuhan yang sampai sekarang saya masih ada di dalam hidup saya, kebenaran firman Tuhan itu, yaitu mengenai Yunus yang diperintah oleh Tuhan pergi ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis, ya, Tarsus. Ini keberadaannya. Yunus yang mau menjalani hidup sendiri, diperintah oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memerintah dia, tetapi dia mau cari jalan sendiri. Akhirnya apa yang jadi, saudara? Kita tahu cerita Yunus. Dia masuk ke perut ikan. Karena gelombang besar juga pada waktu itu. Dan dia, setelah dia bertobat, dia keluar dari mulut, dari ikan paus itu, saudara. Dia datang ke Niniwe dan dia bertekan Injil sana. Dan luar biasa orang Niniwe, satu Niniwe bertobat. Nah, puji Tuhan, saudara. Jadi disinilah langkah-langkah hidup kita ketika kita bersama dengan Tuhan, maka senantiasa saya percaya apa yang kita lakukan pasti Tuhan berikan hasil yang luar biasa. Ya, kesaksian buat saya pribadi, sebab itu saya firman Tuhan yang saya sampaikan lewat kesaksian juga apa yang saya hadapi. Ya, kalau saya bisa jadi hamba Tuhan saat ini, saya beritahu, kalau saya jadi hamba Tuhan, itu luar biasa. Seluruh keluarga saya yang ada di kampung kaget dan terheran-heran. Karena mereka tidak tahu. Mereka tahu bahwa saya tidak mungkin jadi pendeta. Ya. Karena keberadaan saya yang... Tapi ketika saya datang di kampung, saya sampaikan kepada mereka ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan bukan cuma itu saja, saudara. Saya dipercaya mengajar di sekolah SMP dan SMA. Sedangkan saya adalah S2. Nah, kalau ada S2 berarti ada titel itu. S2, jangan dulu salah dimengerti, saudara. S2 apa? Saya S2 adalah SD dan SMP. Tapi Tuhan percayakan. Sebab itu saya katakan, bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sekalipun. Saya tidak pernah menyangka kalau saya mesti mengajar ke SMP dan walaupun itu agama. SMP dan SMA. Saya dipercaya. Saya malah didatangi sama kepala sekolah. Tidak pernah melamar, saudara. Ya, luar biasa. Banyak orang yang kaget, heran, terheran-heran. Bisa ya, bisa. Dan di dalam pergaulan juga ketika saya di kecamatan diangkat menjadi tokoh-tokoh agama di dalam masyarakat kecamatan. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Walaupun menghadapi masalah, apalagi di dalam gelombang permasalahan dalam pelayanan. Oh, luar biasa. Saya katakan kepada Bapak Ibu, saya dengan anak saya yang tua, yang sekarang ada di Manado, tersandra 4 jam di dalam rumah. Saya berpikir kalau mereka bakar, karena di demo, saudara, masa di depan, tidak bisa berbuat apa. Kalau mereka bakar, habislah. Tapi sekali lagi, dengan anugerah dan kemurahan Tuhan, saya masih bisa ada. Dan saya masih bisa membagikan berkat rohani, berkat firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk senantiasa
melihat, memandang Yesus itu. Jangan kita anggap bahwa itu adalah manusia biasa, tetapi kita lihat dia yang memang dari surga datang ke dalam dunia ini. Bukan hanya menolong ketika manusia ada dalam dunia ini, tetapi yang penting adalah keselamatan yang dia berikan buat saudara dan saya. Sebab itu di dalam Yohanes katakan, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pegangan daripada setiap orang percaya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kembali bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Sekali lagi saya katakan, kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita bisa mengikuti acara ibadah melalui COC. Itu kemurahan Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Saudara, ketika COVID ada, saya pikir bebas saya tidak pernah mengalami. Bulan Februari tahun 2021, saudara, saya divonis positif. Oh haleluya, saya berkata terima kasih Tuhan, kau baik buat saya. Tidak ada kata lain yang saya sampaikan kepada Tuhan. Akhirnya buktinya saudara, ketika saya masuk di isolasi, dijemput oleh kesehatan, masuk isolasi. Teman-teman banyak yang minum obat, dilayani, tapi saya, kesaksian saudara, tenang, masuk sampai keluar, bahkan pun yang sebenarnya harus 2 minggu, 15 hari, saya hanya 10 hari. Sebab apa? Setiap hari saya dengan giat, kuat, olahraga, main bola kaki. Yang muda-muda heran, loh Bapak kok sakit, kena COVID kayak gini? Saya terima aja. Bahkan pun saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Oh luar biasa. Allah itu adalah Allah kita yang luar biasa. Asal saja kita mengerti, memahami tentang siapa Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menikmati kasih karunia daripada Tuhan, maka senantiasa kita tahu siapa kita dalam Kristus. Oke? Haleluya. Luar biasa. Itu pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjalan demi berjalan, luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Ya. Bahkan pun ketika saya pelayanan ke Manado, anak saya sampaikan, Pak, ke Manado sudah ada biaya. Kebetulan anak saya pendeta, saudara. Ada. Pesan tiket. Pesan tiket belum ada, saudara. Besoknya saudara datang. Haleluya. Orang kirim. Ini adalah satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memelihara, memberkati kita. Walaupun seperti saya katakan tadi, saya dulu ketika mengalami masalah ketika di kapal, di lautan, saya jalan sendiri, saya bilang saya bisa mampu. Nah, tapi itulah, tidak bisa berbuat banyak. Ya. Ketika masuk dalam pelayanan, saya diajak oleh pendeta saya yang membimbing saya. Baru masuk 1 minggu, saudara masuk dalam pelayanan di desa di Kabupaten Nganjuk. Diajak puasa 3 hari 3 malam. Oh, enggak mudah. Puasa 3 hari 3 malam. Ini yang tidak pernah puasa, saudara.
diajak ke atas gunung. Kalau mungkin di rumah saudara masih bisa ya lihat-lihat makanan atau minum. Enggak, di atas gunung. Pendeta saya tidak bawa apa-apa. Tapi Tuhan memampukan saya. Saya katakan hari kedua saya, wah semua mati saya. Pendeta saya bilang, enggak, kamu enggak mati. Hari ketiga menang. Luar biasa. Ya. Dan itulah yang memberikan kekuatan kepada saya. Di Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan keberadaan hidup kita. Kalau mungkin kita mulai menjalani hidup ini dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita yang mungkin mampu, mari kita belajar untuk senantiasa, hanya kepada Tuhan yang bisa dan mampu bisa memberikan kemampuan kepada kita. Tidak ada lain. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah belajar banyak tentang apa yang dihadapi oleh manusia. Sebagaimana murid-murid ya, dari awal Yesus yang mengajak mereka. Mereka seakan-akan mampu dan bisa. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di dalam ayat yang ke-38 mari kita baca. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Membangunkan. Sekali lagi masih ada terus, tapi saya ingin sampaikan dulu ini bahwa mereka, puji Tuhan, walaupun mereka belum tahu siapa Yesus. Nanti kita akan pelajari. Tapi ketika gelombang datang, mereka tidak mampu menyelesaikan apa yang mereka hadapi. Apa? Mereka datang kepada Yesus. Bangunkan Yesus. Bangunkan Yesus. Dan selesai itu saudara bukan hanya sekedar membangunkan Yesus. Bukan. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya saudara. Saya baca kembali ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa? Saya gambarkan ketika seseorang mungkin yang sudah aktif di gereja puluhan tahun, bahkan pun sudah terlibat di dalamnya, di dalam pelayanan. Ketika dia menghadapi masalah, dia mulai berkata, Yesus, kenapa tidak mau tolong saya? Banyak yang saya temui, saudara, ketika dia mendapatkan masalah, dia mulai menyalahkan Yesus, mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan tuh tidak peduli dengan dia. Bahkan pun ada perkataan, saya sudah bertahun-tahun melayani. Kok seperti ini? Tidak usah orang lain, saudara. Pribadi saya, ketika anak saya yang pertama, 2 tahun 8 bulan, saudara. Dipanggil Tuhan dalam pelayanan. Kami di desa. Sakit memang. Saya waktu itu masih dalam pendidikan, saudara. Teologi di Salatiga. Sakit anak saya. Ketika Tuhan panggil anak saya katakan, Tuhan, saya sudah melayani. Ini pribadi saya, saudara. Saya sudah melayani. Kenapa Tuhan panggil? Saudara tahu, orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan dan mau dididik oleh Tuhan. Ada suara dari yang datang kepada saya. Frans, hari ini kalau saya ambil nyawamu,
Kau mau bilang apa? Wah, iya Tuhan. Saya renungkan. Tapi anak saya kan baru 8 bulan. 2 tahun 8 bulan, Tuhan. Kau Tuhan. Saya cuma titipkan sama kamu. Itu milik saya, bukan milikmu. Wah, Tuhan, ampuni saya. Ya. Penyesalan secara manusia. Tetapi Tuhan tegur. Itu milik saya. Kamu tidak bisa berbuat banyak. Oh iya, terima kasih Tuhan. Dan memang pelayanan kami tentunya Tuhan tahu. Kalau memang anak itu masih kami ada di tangan kami. Sebab memang pelayanan perintisan tidak ada satu yayasan yang pernah masuk di tempat kami, saudara, yang bisa membantu kami. Yayasan yang pernah juga mengajar saya untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan. Sudah lama, tahun 78, saudara, jadi sudah lama. Jadi, ya saya bersyukur bagaimana cara Tuhan menolong saya. Haleluya. Ya. Banyak kali kita, kadang-kadang seperti murid-murid, ketika mereka tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, mereka bangunkan. Ya mereka cari Yesus. Yesus datang, tolong saya. Apa yang jadi? Bukan hanya sekedar mereka bangunkan Yesus, tetapi ada satu perkataan yang secara manusia, mungkin kalau saya pimpinan, saya Yesus waktu itu cebur aja di lautan semua. Kalau saya, tapi itulah Yesus itu baik, baik luar biasa. Ya. Bayangkan murid-murid pada waktu sudah marah-marah, saudara. Bukan cuma sekedar bangunkan, tetapi marah. Guru tidak mengerti. Kami dalam bahaya. Itu mungkin kalau kita pelajari, saudara, mereka sedang marah murid-murid. Demikian juga kehidupan kita. Mungkin ada di antara ibu yang mungkin menghadapi masalah yang rasanya tidak mampu dan tidak bisa dihadapi. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu, dalam Tuhan ada ketenangan, saudara. Ya, hidup tenang bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat apa yang dihadapi oleh murid-murid itu, dan tentunya tidak lepas dari apa yang kita hadapi saat ini. Baik dalam rumah tangga, keluarga, biaya, anak-anak, ya, kebutuhan, tidak mudah. Tapi saya percaya ketika kita tahu atau kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, Yesus satu-satunya yang dapat memberkati saya, maka senantiasa hidup kita tenang. Tidak ada jalan lain. Haleluya. Ya. Berikut dalam ayat 39, apa yang Yesus lakukan? Seperti saya katakan tadi, mungkin kalau saya sebagai pemimpin pada waktu itu, wah, saya juga mereka mesti marah-marah. Tapi ya, Yesus itu adalah yang maha kasih, saudara. Sebab itu dia katakan dalam ayat 39, ia pun bangun, Yesus maksudnya. Ia pun bangun mengardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Diam dan tenanglah. Lalu angin itu dan diam. Sorry. Haleluya. Sorry. Ayat 39. Dia pun bangun mengardi angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi
teduh sekali. Kalau bersama dengan Yesus, tentunya kita tidak bisa takut. Tenang bersama dengan Yesus. Asalkan kita percaya. Kita percaya. Asalkan kita percaya bahwa Yesus sanggup menghentikan segala sesuatu. Angin, gelombang, apapun. Tuhan sanggup. Luar biasa. Sebab itu, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun saja. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 kalau tidak salah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan itu keinginanmu di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Dan permohonan ucapan syukur. Mungkin sampai saat ini kita berdoa, mungkin sampai saat ini kita, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan belum terjawab. Katakan aja, terima kasih Tuhan. Engkau sudah jawab apa yang saya mohonkan. Kata-kata ucapan syukur yang keluar daripada mulut orang percaya, maka senantiasa itu yang memberikan kekuatan. Pelayanan kami, puluhan tahun belum ada tempat, kami hanya mengucap syukur. Ya, kesaksian itu panjang sehingga saya tidak bisa menyaksikannya. Tetapi saya katakan bahwa di dalam Yesus ada ketenangan. Sebab itu ketika itu Yesus ketika dia berdiri dan menghadik angin itu dan danau itu tenang, diam dan tenanglah semuanya. Sebab itu hidup tenang hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Dan yang berikut, yang saya katakan tadi, bahwa murid-murid ini menjalankan hidup ini dengan kekuatan mereka. Mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat apa yang sudah dilakukan Yesus, mujizat apapun, tapi rupanya pada waktu itu mereka belum percaya. Bukti dan nyata, saudara. Dalam ayat yang ke-40 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, ini ungkapan daripada Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya setiap hari bersama dengan Yesus. Mereka melihat secara langsung tentang apa yang dibuat oleh Yesus. Tapi pada waktu itu mereka belum percaya. Bukti Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa? Mereka menjalankan hidup mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Ya. Mari saudara, saya mengajak saudara yang hadir di dalam Zoom ini untuk terus datang kepada Tuhan. Saya ketika menyampaikan pelayanan ini kepada siapapun yang membutuhkan, saya katakan bahwa kita tidak bisa lepas daripada pertolongan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja kita bisa ada pertolongan. Di luar Tuhan tidak bisa. Mungkin bisa kita dapat pertolongan dari manusia, tapi itu sementara. Dan bisa juga ada kata-kata yang menyakiti kita. Tetapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Ya. Haleluya.
Lalu begitu, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut. Ayat 41, saudara. Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Bayangkan saudara, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mereka belum tahu siapa Yesus. Sebab itu Yesus katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Karena mereka belum tahu, belum percaya kepada Yesus. Mereka hanya mengikuti Yesus sebagai guru yang mengajar mereka. Ini kenyataan sebenarnya. Seperti saya katakan, ketika saya belum tahu, saya anggap ya Yesus itu dia mengajar, bukan apa-apa dalam hidup saya. Itu waktu, apalagi saya masih muda. Saya bisa menjalankan hidup ini. Tapi ketika Tuhan panggil saya, banyak hal yang saya pelajari. Bahwa Tuhan itu baik dalam hidup saya. Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengakhiri di dalam ayat, saudara, dalam 1 Petrus pasalnya yang ke 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak ketika mau menghadapi masalah apapun, apalagi sedang kita berdoa. Ketika kita berdoa ada masalah, ada hal-hal yang kita hadapi yang sudah sulit kita hadapi maksudnya ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu sudah. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu menghadapi situasi dan keadaan apapun, kuasailah dirimu. Ya. Supaya kita tenang untuk datang berdoa. Ya. Maaf. Saya memang pekerjaan saya untuk menyampaikan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang saya katakan datanglah kepada Tuhan. Kalau waktu kita menangis tentang apa yang kita hadapi, silakan nangis, tidak apa-apa. Tuhan tahu. Tapi satu hal, jangan jalankan hidup ini dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu sendiri, pintermu sendiri, tetapi bawa itu pada Tuhan. Orang yang hidup dengan Kristus, orang yang mengalami kasih karunia daripada Tuhan, maka senantiasa dia hidup menghadapi apapun. Dia katakan bahwa hidup saya adalah hidup bersama dengan Kristus. Ya, tidak ada lain yang kita harus. Kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi kecuali hanya dalam Tuhan. Persoalan-persoalan apapun dalam rumah tangga tentunya hanya Yesus yang bisa menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, hidup tenang bersama Tuhan Yesus. Ya. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh kembali belajar tentang hidup kami Tuhan. Banyak kali kami menghadapi situasi dan keadaan yang ada, yang seakan-akan sebenarnya itu kami tidak mampu, tapi coba memampukan hidup kami untuk menghadapi semuanya. Tetapi kenyataannya tidak bisa Tuhan. Hanya Engkau yang mampu, yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Engkau dapat melakukannya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur pada saat ini kami boleh ada melalui Zoom yang ada di COC ini. Tuhan, kami percaya Engkau sudah berkati
setiap yang hadir pada malam hari ini. Dan Engkau juga akan memberkati semuanya. Tolong akan pengurus daripada COC ini Tuhan. Yeni, Ayanuar, dan semua yang masuk di dalam kepengurusan ini. Engkau berkati Tuhan. Berikan kekuatan senantiasa, berikan kesehatan, dan senantiasa dalam pelayanan. Mereka terus ada di dalam Tuhan. Dan senantiasa apa yang mereka butuhkan juga dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih, rumah tangga juga diberkati oleh Tuhan. Dan senantiasa setiap pengurus yang ada di COC ini dibuat Tuhan berhasil. Dibuat Tuhan untuk naik bukan turun. Dibuat Tuhan jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang Kau berikan buat kami sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.